pada hari ini kami ambil dari kitab Nabi Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tadi sudah saya share di WA Group tentang firman kita pada hari ini. Bunyinya akan kami bacakan. Amos 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, latar belakang daripada perikop renungan kita pada hari ini adalah nubuat daripada Amos kepada bangsa Israel pada masa Israel dipimpin oleh Raja Uzia dan Yerobeam. Pada saat itu, pada waktu itu bangsa Israel sudah tidak benar menjalankan kepercayaan kepada Tuhan. Sudah suka-suka untuk memuaskan diri dan menyenangkan diri mereka. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi mereka sudah menyenangkan hati mereka masing-masing. Beribadah kepada Tuhan katanya. Tapi bukan untuk menyenangkan Tuhan. Itulah kira-kira yang terjadi di masa itu. Sudah menjadi kepercayaan mereka sudah menjadi tidak menentu, sudah menjadi amburadul, suka-suka mereka. Semuanya tidak sesuai dengan cara-cara beribadah yang benar, cara-cara hidup yang benar. Perbuatan pun sudah tidak lagi sesuai menurut kehendak Tuhan. Maka terjadilah di situ pegawai-pegawai kerajaan, terjadi pembodohan pada rakyat, terjadi korupsi. Terjadi ketidakadilan di dalam hukum. Dan pada masa saat sekarang ini bisa kita renungkan negara kita ini bagaimana sekarang. Dan apa yang disampaikan Nabi Amos pada masa yang lalu. Karena masa yang lalu cerita-cerita manusia, rakyat masa lalu terjadi juga pada masa sekarang ini. Dulu terjadi korupsi, terjadi ketidakadilan, sekarang juga begitu. Dan mari kita renungkan pada saat ini. Amos mengatakan kepada kita bahwasanya kejadian yang dialami oleh bangsa Israel terjadi juga sekarang ini pada kita. Raja Yerobeam mendirikan rumah-rumah persembahan di Berseba dan Gilgal dan Betel. Bisa kita baca ayat 5-nya. Janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal,
dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dia mendirikan rumah-rumah persembahan, tapi yang disembahannya patung-patung, patung lembu, patung berupa binatang yang terbuat dari emas. Dan kita lihat sekarang banyak juga, kalau kita pergi ke kampung-kampung, banyak juga ada tugu-tugu, ya patung-patung dibikin dari opung-opungnya, yang mana kayak mereka itu menyembah, meminta kepada opung-opungnya, sementara kita diciptakan oleh Tuhan hanya bisa meminta kepada Tuhan. Tapi zaman sekarang kita lihat banyak yang sudah berkolaborasi dengan meminta kepada opung-opungnya. Saya melihat sendiri di Samosir banyak tugu-tugu, makam-makam opung-opung mereka dikeramatkan. Kalau ada mau minta permintaan mereka, orang kota ini, dia pergi di sana, kita nggak mau, kita nggak mau. Padahal sebagai seorang Kristen, Tuhan adalah pencemburu. Dia tidak mau diduakan, tidak boleh berkolaborasi dengan yang dinamakan keramat-keramat. Kalau dulu namanya berhala, itulah yang didirikan oleh Jeroboam, Gilgal, Berseba, dan Betel di rumah-rumah persembahan. Maka dari itu kita bisa juga diingatkan firman Tuhan ini. Kalau kita Kristen bisa boleh merubah kemauan kita atau perlakuan yang berkolaborasi dengan Tuhan. Itu sebetulnya di orang Batak sudah rahasia hukum ini. Jadi kita mengumpul pergi jarang. Ya kalau jarang kan boleh kita meminta permintaan kita di makam orang tua ataupun kita, tapi yang kita minta itu bukan kepada arwah-arwah opung kita, tapi kepada Tuhan. Boleh kita makan-makan di makamnya, makan bersama, tapi jangan pula dikasih makan lagi opung-opung yang sudah tidak bisa, ya tidak ada apa-apanya lagi, sudah meninggal di lain dunia. Ya mungkin bisa diingatkan oleh renungan kita pada hari ini. Maka Amos mengatakan, kan sudah perbuatannya mereka begitu. Amos mengatakan kepada mereka, Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menghancurkan mereka. Tuhan tidak menerima lagi pemujian-pemujian lagu-lagu mereka. Bisa kita lihat di Amos 5 ayat 23 dan 24. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu kampusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mereka memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian mereka tersendiri, hanya menyenangkan diri sendiri. Ada banyak saya lihat gereja-gereja, atau terutama itu saya melihat, ya termasuk gereja kami ya, GKPN, gereja-gereja kesukuan.
kadang-kadang kalau ada nyanyian-nyanyian harusnya lagu rohani ya dilakukan di gereja. Karena kan sudah dinyanyikan lagu rohana, lagu rohani. Karena pada waktu kecil kami HKBPS, dulu Poti Marende pakai kaki itu menggoyang. Jadi kami latihan lagu-lagu rohana, lagu-lagu pop. Luar biasa marahnya orang itu. Pada waktu itu saya ingat pada Makondak, ada Bibi Dorame. Di gereja ini tidak boleh dinyanyikan lagu-lagu seperti itu. Boleh dinyanyikan lagu-lagu seperti itu, dirubah kata-katanya harus kata-kata rohani. Yang boleh dinyanyikan di gereja adalah lagu rohani. Lagu yang lain tidak bisa dinyanyikan. Dan saya pada waktu menjadi pemula Niburia ada itu peraturan pembangunan gereja buat tonjolan katanya itu di depan di altar itu di depan putih apa itu apa namanya itu mimbar itu yang ditaruh di peti Bible agenda itu tandanya gereja. Maka itu ceritanya itu daerah itu adalah steril, tidak boleh main-main, tidak boleh main-main. Hanya itu harus komi berdiri pun harus hormat itu di daerah itu steril, itu yang diajarkan. Jadi kalau zaman sekarang saya melihat ya kadang-kadang pesta itu bernyanyi lagu rohana. Nah kalau begitu padahal sudah dilarang di gereja kami ya, sudah diketuk dalam sermon tidak boleh menyanyikan lagu rohani, tapi ada saja panitia pesta ibu menyanyikan lagu-lagu sampai ya lagu-lagu Jamila meragam juga. Jadi saya sering kalau di gereja kami, tapi boleh ditanya di gereja kami karena saya memutuskan tidak boleh lagu rohana. Kalau ada orang bernyanyi di gereja kami, awas itu agir tangannya marah. Memang itu Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang terkasih, memang gereja adalah hanya tempat pemujian Tuhan. Ya mungkin mereka begini juga lah pada saat itu bangsa Israel. Makanya Amos mengatakan Tuhan akan menghukum mereka. Jadi mereka pun tidak senang. Bahkan mereka menolak Amos, mengusir Amos dari Israel. Tapi Amos orangnya tegas, berani, jujur, tidak takut. Dia tetap mengatakan hanya ada satu syarat kepada mereka supaya mereka tidak mendapat hukuman. Apa yang dikatakan Amos kepada mereka? Mereka harus kembali ke jalan yang benar dan taat akan Tuhan. Bagaimana supaya kita taat akan Tuhan? Apa artinya taat akan Tuhan? Bisa diambil ayat paralel supaya kita taat. Dan memang itu yang harus dikerjakan yang dilakukan oleh kita ya, orang pengikut Kristus. Bisa kita buka 1 Korintus 10 ayat 31. Itu pun makan atau minum atau apapun yang engkau kerjakan, buatlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kadang-kadang saya katakan sama ibu, kita tidak boleh mengharap manusia sama anak sendiri. Jangan mengharap, tapi ada harapan.
Kalau kita mengharap kepada anak kita sendiri, kita akan kecewa. Banyak kecewa dia sama anaknya. Yang diharapkan anaknya, dia sudah sekolahkan, dia sudah berkeluarga, dia sudah melentek. Kasih sayang anak itu kepada ibu, kasih sayang anak itu kepada orang tua. Kecewa. Tapi kalau Tuhan kita harapkan, kita tidak akan kecewa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin mereka hancur. Hati Tuhan masih mengasihi mereka, jikalau mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat 4 yang kita baca, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi tidak perlu lagi ke Gilgal untuk mencari Tuhan, tidak perlu. Ke Berseba, ke Betel, Amos mengatakan tidak perlu. Tuhan itu dekat dengan kita. Jadi kita kadang-kadang ada wisata rohani ke Yerusalem. Saya belum pernah ke Yerusalem, kepingin juga mencari, ya katanya nampak kilat perjalanan Yesus ke sana. Wah, ini semua dipersiapkan. Pulang dari sana apa yang dibawa? Kadang-kadang hanya cerita. Iya. Saya cuma itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir jauh. Di hati kita ada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi untuk kembali kepada Tuhan, perbuatan kita, pekerjaan kita, perkataan kita harusnya seturut dengan firman Tuhan. Pekerjaan yang seturut dengan firman Tuhan. Perlakuan, kalau kita melakukan itu, kita akan menjadi tempat berkat daripada Tuhan. Percayalah. Tapi kadang-kadang berkat ini disalahgunakan oleh manusia. Sedikit-sedikit dia puji Tuhan, berkat Tuhan. Yang lain dikerjakan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Dia banyak pendapatannya. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Yang mau saya katakan di sini, kita bahas dulu berkat. Arti berkat adalah pekerjaan yang seturut dengan firman Tuhan. Itulah arti berkat. Jadi jangan asal bilang tidak. Puji Tuhan, berkat Tuhan ya. Sudah banyak hari ini. Tapi yang dikerjakan tidak seturut dengan firman Tuhan. Gak usah kita bahas banyak lebar-lebar apa yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tapi jangan asal kita bilang puji Tuhan berkat. Karena berkat adalah pekerjaan yang seturut dengan firman Tuhan. Pak kata tetangga, pekerjaan yang diridhoi oleh Tuhan. Ada lagi, pekerjaan halal. Sudah berkat. Kalau pekerjaan tidak halal, apakah itu berkat? Kan tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu yang kasih oleh Yesus Kristus, jadi untuk kembali kepada Tuhan, kita harus taat pada firman Tuhan. Perkataan dan perlakuan harus seturut dengan firman Tuhan. Apa bisa? Pertanyaannya. Kalau dengan pemikiran, kita tidak akan bisa menjalankan. Kita akan tidak bisa mengikuti yang seturut dengan firman Tuhan. Kalau dengan pikiran, karena di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi kalau
kita on terus kepada Roh Kudus, kita buka hati kita kepada Roh Kudus, maka kita bisa menjalankan apa yang mau kita kerjakan yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar melalui pertobatan. Karena renungan-renungan yang populer yang paling suka saya memberitakan firman Tuhan tentang kebenarannya adalah tentang pertobatan. Karena Paulus, Daud adalah orang yang jahat. Karena pertobatannya, Tuhan pakai mereka untuk pelayanan Tuhan kepada manusia. Jadi karena kita itu berdosa, pardosa na bagal dohami, pardosa na balga dohami Tuhan. Itu yang sering dikatakan. Karena apa? Karena apa kita dikatakan pardosa na balga? Karena dosa yang sama itu saja kita ulangi setiap hari. Kita berbohong hari ini, besoknya itu juga kita lakukan. Berbohong juga. Kita juga membenci orang, itu juga yang kita lakukan pada esok hari, lusa. Jadi dosa yang sama saja yang kita kerjakan. Coba kalau kita tidak mengulangi dosa yang sama. Misalnya saya mencuri hari ini, maka mulai besok saya tidak akan mencuri. Berikutnya tidak mencuri saya lagi. Habis seluruh dosa ini satu kan, tak kita lakukan. Berbohong, tahu sih kita lakukan lagi berbohong. Itu namanya pertobatan secara rutin. Maka ya mungkin dosa kita itu makin sedikit. Tapi banyak manusia kita lihat sekarang kayak itu saja dikerjainya. Sedangkan keledai sekalipun jatuh dia ke lubang yang pertama, besok dia tidak bisa mau dia jatuh ke lubang yang sama. Kenapa manusia tidak bisa? Karena apa? Karena tidak membuka hati kepada Roh Kudus supaya diajar. Maka saya sering posting ke media atau grup. Selamat pagi, mari kita awali hidup ini dengan doa dan kejujuran. Kejujuran adalah kriteria layak hidup di hadapan Tuhan. Apapun yang akan kita kerjakan, kita harus doa. Maduma matangiang dungi mangulang ora et abora. Jangan bekerja dulu baru berdoa. Berdoa dulu baru bekerja. 50% pekerjaan kita sudah selesai. Kita kerja. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini adalah pekerjaan kita. Yang tidak bisa kita kerjakan, kita berserah pada Tuhan. Karena itu kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah tadi secara pertobatan itu yang diminta kepada kehidupan kita masa sekarang ini. Kita harus siap menjalankan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kita harus siap. Jadi biasanya apa namanya itu
gembala-gembala Tuhan atau pengkhotbah sudah agak tren masa sekarang ini, di gereja-gereja yang menyampaikan firman Tuhan sering memberikan kesaksian tentang kehidupan. Karena dengan kesaksian itu semakin banyak orang yang percaya. Ada kesaksian saya. Saya dulu orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli keadaan, tidak peduli kepada keluarga pun saya kadang-kadang tidak peduli. Jadi pada umur 50 tahun, 49 tahun lah, saya mulai rajin ke gereja. Kayak gini-gini aja bukan gereja. Dibikin daftar pertemuan, pertanyaan di rumah. Saya bilang saya bilang ibu, kalau saya berdoa, saya tidak mau, adik ya, saya tidak mau harus kau yang berdoa. Saya tidak tahu apa-apa. Matokadong tak tahu, matangi yang tak tahu, apa pun tak tahu. Tidak perlu dengan firman Tuhan. Ketua sektor kami pada waktu itu Marga Sinaga. Jadi kalau di GKPS ada pemilihan ya, pemilihan Hamas pertama 5 tahun baru bisa jadi ketua. Jadi pemilihan itu pun cuma yang pilih. Jadi kebetulan saya sektor 3, saya dicalonkan sama ketua sektor. Saya nggak bisa, jangan. Mana mungkin gak usah. Adalah calon 7 orang, kuota 5 dari sektor harus diambil. Jangan. Kebetulan pada waktu itu saya berminggu, saya didatangi Kohangen dan kita pemilihan sama. Dan terus pulanglah, nggak bisa, saya udah di tempat parkir, nggak bisa. Enggak, saya bilang, nggak boleh gitu ya. Saya bergumul. Saya ambil kesimpulan, saya menghargai ketua sektor. Saya ikut. Kuota 5, 7 calon. Yang diambil hanya 5. Saya lihat nama saya sudah diambil. Kriteria yang paling nomor sorot, nomor terakhir, keadaan tidak memadai, tak tahu berdoa, malas ke gereja. Mudah-mudahan nggak lulus, nggak dipilih. Tapi kalau dipilih saya nggak bisa saya lakukan, saya tinggalin. Itulah prinsip saya. Mulailah suara. Kalau di gereja kami cuma nunggu GKPS ya, baru jalan GKPS. Biasanya dulu mau kampanye supaya bisa dipilih saudaranya. Saudara-saudaranya datang untuk milih, disuruh minggu. Kebetulan saudara saya, adik saya, abang saya, ibu pun tidak ada yang ke gereja. Mulai suara satu-satu naik. Suara yang dipilih, yang hadir di situ, N tambah 1, 50% tambah 1, itu yang dulu naik. Mulai suara melihat mulai tambah. Terlalu ekstrim saya mengatakan, Roh Kudus datang kepada saya. Saya berdoa di situ. Pilih saya Tuhan, saya akan berubah. Pilih saya Tuhan, saya akan berubah. Maka kalau saya ingat saja, maka suara pun mencukupi kepada saya, dan saya terpilih menjadi sama. Tuh, doa saya itu, pilih saya Tuhan, saya akan berubah, saya akan jalani semua apa perintahmu. Terlalu ekstrim saya bilang begitu. Itulah kesaksian saya. Yang 2 gugur, saya berikut, dan setahun kemudian saya dipilih jadi ketua sektor sampai dengan emeritus.
Semua tugas hasil Tuhan sudah saya jalankan. Sayang rasanya secara struktural ada tugas setiap tahun, sayang rasanya saya melepaskan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Saya tempuh itu. Pertanyaan walau hujan walau saya tempuh. Memang saya betul-betul sudah ingin merubah diri. Keadaan tidak memadai, tapi untung ada Borni Raja yang mendukung. Jalankanlah kalau kau sudah mau bertobat. Aku akan berjuang. Terima kasih Bu. Dongeng yang tabah dan kuat. Dan disitulah saya sudah terus berkecimpung di dalam firman Tuhan. Dan saya merasa senang. Dan sampai ke titik emertus, saya sudah tidak merasa bimbang. Saya sudah tidak merasa takut. Saya sudah tidak merasa cemas. Saya sudah tidak merasa susah. Sampai dengan saat ini. Kalau dulu hidup kami, ya tidak memadai lah ya, serba kurang. Tapi mudah-mudahan sampai sekarang hidup kami ini pas-pasan. Pas ada, mau beli rumah pas ada, pas perlu ada. beli mobil pas ada, beli rokok pas ada. Jadi saya tak susah lagi, tidak cemas lagi. Ya. Kalau kita percaya Tuhan itu maha baik, ya mudah-mudahan apa yang misalnya yang kami inginkan, mudah-mudahan Tuhan akan kasih jalan sampai sekarang. Itu yang saya beri kesaksian. Marilah kita mengadakan perubahan, bukan kayak Anies ya, yang bagus dirubah, yang tidak bagus kita rubah. Mari kita mengadakan perubahan pertobatan untuk melaksanakan pekerjaan atau perlakuan yang seturut dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Ada satu lagu yang mungkin sudah banyak yang mengetahui ini ya. El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah, tak usah ku cemas. Coba kita nyanyikan ya. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Satu, dua, tiga. Biar dibacakan aja, dibacakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Ia memberkatimu. Tak usah ku cemas, Ia memberkatiku. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar
ke dalam doa. Terima kasih